kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, untuk kali ini kita bakalan bincang-bincang atau bahas tentang makanan apa saja sih yang nggak boleh dimakan oleh ibu hamil ya. Jadi di sini nanti kita bakal bahas tentang mengapa dan apa saja yang tidak boleh dimakan oleh ibu hamil. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus Dunia Bidan. Setiap ibu hamil pasti menginginkan kehamilan yang sehat karena mereka akan melahirkan buah hati yang akan menjadi generasi penerus. Bukan hanya menjadi generasi keluarga saja, akan tetapi mereka menjadi generasi penerus bangsa ini. Mereka bakalan menjadi presiden, mereka menjadi orang-orang hebat akan terlahir dari rahim bunda. Oleh karena itu, jaga kesehatan bunda selama kehamilan. Oke? Maka kali ini bakalan kita bahas tuntas tentang apa saja sih pantangan atau apa saja sih yang nggak boleh dimakan buat ibu hamil ya, karena bakalan mempengaruhi kehamilannya, baik itu menjadikan pertumbuhan janin yang nggak bagus ataupun menjadikan kecacatan kepada janin. Oke, ikutin terus, jangan kemana-mana. Dunia yang pertama adalah makanan mentah. Makanan mentah seringkali kita makan ya. Terkadang bukan hanya dikategorikan mentah, itu bukan hanya yang benar-benar mentah yang belum pernah dimasak, akan tetapi makanan yang setengah matang itu juga bisa dikategorikan makanan yang mentah. Karena apa? Mereka itu belum matang secara sempurna. Karena itu di dalam makanan itu belum tentu semuanya itu bagus. Terkadang ada bakteri-bakteri, ada parasit, ada juga yang namanya jamur. Banyak sekali yang ada di dalamnya. Misalkan juga ada cacing ya, ada jamur tadi ya. Untuk bisa juga terdapat yang namanya toksoplasma. Toksoplasma itu sebenarnya hidup di dalam usus cacing ya. Usus cacing bisa jadi dia di berak sembarangan, setelah itu termakan oleh kotoran masuk ke dalam makanan ayam atau apakah kita mau makan daging mentah? Ya enggak lah ya. Akan tetapi sekarang seperti masakan-masakan Jepang itu sushi, sashimi itu kan udah booming di Indonesia. Jadi kita perlu hati-hati kalau seumpama makanan-makanan seperti itu diolah dengan yang benar-benar ya, udah benar, itu nggak masalah. Akan tetapi jika kita mendapatkan bahannya untuk olahannya dan dagingnya itu juga belum benar, itu sangat berbahaya. Masakan tradisional juga banyak loh, seperti misalkan lalapan gitu juga termasuk makanan yang mentah kan. Jadi bunda wajib berhati-hati kalau kita memang benar-benar ngerti dari mana asalnya makanan tersebut. Misalkan bunda tanam sendiri atau dalam proses pemasakannya, dalam proses penyajian maksud saya ya, dalam proses penyajian itu memang udah benar, udah menggunakan standar dan bunda yakin itu nggak masalah. Jadi ini bukan saklek nggak boleh, akan tetapi masih ada pembatasan. Oke? Yang kedua yang kedua ini adalah susu yang belum dipasteurisasi. Susu yang belum dipasteurisasi ini bisa saja mengandung bakteri, dan bakteri ini bisa mengakibatkan yang namanya bayi prematur, janin tidak berkembang, ataupun pertumbuhan yang terhambat. Jadi kalau bunda ingin meminum atau mengkonsumsi susu-susu yang belum dipasteurisasi, itu sebaiknya dilakukan pemasakan terlebih dahulu, mungkin bisa direbus. Oke. Yang ketiga adalah kafein. Jadi kafein, kita berpikir kalau kafein, biasanya kita selalu berpikir oh pasti kopi. Bunda, yang namanya kafein, yang mengandung kafein itu bukan hanya kopi. Jadi banyak makanan yang mengandung kafein. Terkadang kita masih
sebelum hamil kita udah mengkonsumsi yang namanya kafein, udah dari muda biasa kongko, biasa ngopi gitu. Ketika hamil, Bunda hanya diizinkan 1 cangkir dalam 1 hari untuk konsumsi kopi. Yang biasanya dulu sebelum hamil Bunda bisa minum 3 atau 4 gelas sehari, Bunda hanya sekarang diizinkan untuk untuk 1 cangkir kopi. Oke, yang mengandung kafein itu bukan hanya yang namanya kopi ya, jadi teh itu juga bisa mengandung kafein. Dalam 1 hari Bunda hanya diizinkan untuk mengkonsumsi teh itu 2 gelas 1 hari, 2 gelas 1 hari ya. Jadi untuk teh ini berikutnya yang mengandung kafein adalah kopi. Berikutnya yang mengandung kafein adalah jika Bunda sebelum hamil sudah mengkonsumsi kopi dan konsumsi kopinya itu dalam kapasitas yang banyak ya, biasanya sering ngopi, sering kongko, sering makan di luar, sering ngafe, sering jadi minum kopinya banyak banget seharian, itu lebih baik dalam masa kehamilan ini itu Bunda tidak mengkonsumsi itu lebih dari 1 cangkir dalam 1 hari, karena jika lebih itu bisa berbahaya ya. Yang mengandung kafein lagi adalah teh ya. Diam-diam dalam teh itu juga mengandung kafein. Jadi Bunda jangan mengkonsumsi lebih dari 2 gelas dalam 1 hari. Ingat ya, jangan lebih dari 2 gelas dalam 1 hari. Lagi yang mengandung kafein adalah coklat. Coklat mengandung kafein. Ya, coklat di dalam coklat mengandung kafein juga. Mengapa kafein tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi pada ibu hamil? Karena kafein ini bisa menghambat penyerapan nutrisi-nutrisi yang sudah dikonsumsi oleh ibu hamil, terutama Bunda yang mengkonsumsi zat besi. Zat besi itu sangat dibutuhkan oleh ibu hamil ya, untuk pertumbuhan janin, untuk pertumbuhan otak janin. Ini sangat diperlukan untuk zat besi ini. Jadi kadar hemoglobin bisa rendah jika Anda mengkonsumsi kafein yang terlalu banyak, karena makanan yang sudah Anda makan, meskipun Anda sudah makan, sudah mengkonsumsi yang namanya vitamin, sudah mengkonsumsi yang namanya Fe, nah Anda akan tetap memiliki HB yang rendah ya. Hindari yang namanya kafein selama kehamilan. Yang keempat adalah konsumsi alkohol. Jadi selama kehamilan Bunda tidak diperbolehkan mengkonsumsi alkohol. Karena apa? Alkohol yang dikonsumsi selama kehamilan atau juga bisa tumpukan-tumpukan selama Bunda sebelum hamil udah konsumsi alkohol dalam dosis yang sangat tinggi ya, akhirnya menumpuk di dalam tubuh Bunda, itu bisa mengakibatkan fetal alcohol syndrome, dan ini bisa mengakibatkan BBLR ya, berat badan lahir rendah ya, meskipun kandungannya itu besar atau umur kehamilannya itu sudah mencukupi, akan tetapi berat badannya itu lahirnya itu rendah. Jadi juga bisa mengakibatkan gangguan pada otak janin. Yang kelima adalah makanan laut yang mengandung atau tinggi merkuri. Apa saja sih makanan laut yang mengandung tinggi merkuri? Adalah tuna, bisa tongkol, bisa teniri, itu bisa mengandung makanan yang mengandung merkuri yang tinggi. Kita memang tidak tahu bagaimana apakah makanan ini mengandung merkuri atau tidak, ikan laut ini mengandung merkuri atau tidak. Bunda masih diperbolehkan mengkonsumsi 340 gram.